Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk anugerah, kebaikan Tuhan yang Tuhan terus berikan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan atas ibadah hari ini datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan kiranya turunlah atas kita sekalian kasih, damai sejahtera dan anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya undang jemaat sekalian untuk boleh bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia. Mari pakai waktu ini untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dengan rasa sukacita seperti orang-orang Majus yang mencari dan berjumpa dengan Kristus, kita menyalakan lilin sukacita ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi, "Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seperti para Majus yang berjumpa dengan Yesus, sumber sukacita yang kekal itu, biarlah kita datang menyembah Dia dan mengalami sukacita yang sejati. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Dia, kita akan memuliakan kita mau mengagungkan Dia. Karena Dia adalah Raja yang lahir bagi setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kita mau katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Kristus Tuhan. Mari kita mau katakan, ya Tuhan yang lahir pada hari ini. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Kristus Tuhan. Kita bersama-sama mau bersukacita. Kita mau mengagungkan Tuhan Allah, pemilik kehidupan kita. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan laut ketakutan dienyahkan olehnya. Di padaku sukacita,
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, ini kami Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang ke hadapan Tuhan, membawa diri kami Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan, jikalau sampai saat ini kami seringkali masih terus mendukakan hati Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan terus berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk jamahan Tuhan bagi setiap kami, anak-anak-Mu, yang dalam kelemahan tubuh, di dalam pergumulan. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan tolong kami, ajarkan kami Tuhan untuk selalu senantiasa bersyukur untuk setiap keadaan kami, untuk setiap kondisi kami apapun itu. Dan biarlah kami tetap terus mau percaya kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan membacakan Mazmur 66 ayat 1 sampai yang kedua. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mari kita meninggikan Tuhan Allah kita, Sang Pemilik kehidupan kita. Dia Raja di atas segala raja. Biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia saja. Nyanyi dan bersorak
Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama-sama jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang-orang percaya di berbagai tempat. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. The angels appeared to the shepherds, announcing the Savior's birth. Glory to God in the highest, peace to all the earth. May we, like the
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita menyiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Kita memohon pencerahan Allah Roh Kudus untuk mendengarkan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, saat kami berkumpul hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu, curahkanlah bagi kami hikmat dan pengertian, agar kami mendengar dan mengerti serta beriman untuk taat melaksanakan perintah-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur nomor yang ke-98. Mazmur 98, saya akan membacakan Mazmur untuk ini bagi kita semuanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia-Nya dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dan kecapi dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakalah yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Allah, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorak bersama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan dan terpujilah namanya. Saudara kasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Advent ketiga. Advent artinya penantian. Kita menanti dengan pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus. Ia yang telah datang 2000 tahun yang lalu di Bethlehem akan datang kembali pada hari dan waktu yang kita tidak tahu. Hari ini kita menanti, tentu saja bukan sekedar menanti, tapi menanti dalam pengharapan, menanti dalam damai sejahtera, serta menanti Tuhan mencurahkan sukacitanya bagi kita. Nah, tema kita hari ini adalah tentang sukacita. Lilin Advent yang kita nyalakan warnanya pink, merah muda, yang melambangkan sukacita. Kita menanti kedatangan Kristus yang memenuhi sukacita kita. Nah, saudara, apakah sukacita? Sukacita itu berbeda dengan kebahagiaan atau kesenangan. Menurut C.S. Lewis, satu-satunya kesamaan antara sukacita dan kesenangan adalah kalau kita mengalaminya, kita menginginkannya lagi. Maksudnya adalah kalau kita pernah mengalami kesenangan, kita ingin lagi kesenangan. Demikian dengan sukacita. Lalu apa bedanya? Kesenangan begitu mudah sebenarnya dipuaskan, sedangkan sukacita tidak pernah dapat dipuaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti membayangkan misalnya lubang yang tidak berdasar, bottomless pit. Berapapun air masuk ke dalamnya, tidak pernah akan penuh. Demikianlah sebenarnya sukacita. Berapapun engkau dan saya mengalaminya, kita tidak pernah akan puas. Kita tidak pernah akan kenyang. Kita ingin lagi, kita ingin lagi, terus ingin lagi dan tidak pernah berhenti menginginkannya. Nah, ini jelas tentunya berbeda dengan hasrat kedagingan kita. Misalnya soal makan, hasrat nafsu makan kita ataupun kemampuan kita untuk makan sebenarnya sungguh-sungguh sangat terbatas. Pertama, kita dibatasi oleh ukuran perut kita. Hari ini ada tren restoran buffet di mana orang cukup bayar satu harga
lalu makan sepuasnya. Rugikah pemilik restoran? Ya jelas tidak. Ya, karena ia telah menghitung semampu-mampunya orang makan, ia tidak akan bisa melewati kapasitas perutnya. Nah biasanya orang 2-3 kali ya putar ya dia sudah berhenti. Anak-anak muda, anak-anak remaja mungkin bisa sampai 4-5 kali round. Ya. Tapi toh ia harus berhenti juga. Nah kedua, kita dibatasi oleh appetite, nafsu makan kita. Ya, kita lihat kue, ambil sepotong, wah dimakan enak. Kita ambil lagi sepotong, masih oke. 3 potong, sudah nek. 4 potong, muntah kita. Jadi betapa sebenarnya terbatas appetite kita. Ketiga, kita dibatasi oleh kesehatan dan umur kita. Waktu masih muda, makan apa saja, tidak masalah. Begitu umur sudah kepala 5, mau tak mau, makanan pun dijaga. Kalaupun mau belum tentu kesehatan mengizinkan. Hasrat makan begitu terbatas dan begitu mudah terpuaskan. Kesenangan yang diberikan oleh makanan juga begitu singkat dan begitu cepat berlalu. Demikian juga dengan hasrat kedagingan lainnya seperti seks, hobi, karir dan sebagainya. Mengapa demikian? Oleh karena sumbernya begitu temporal, begitu terbatas, begitu sementara. Materi itu sementara dan terbatas. Badan kita yang menikmati kesenangan itu pun sangat terbatas dan sementara. Singkatnya saudaraku, kesenangan itu tergantung pada kondisi dan situasi. Jalan-jalan pelesir bisakah membawa kesenangan? Jawabnya adalah tergantung. Ya, tergantung pada kondisi, apakah engkau sehat, tergantung kemana engkau pergi, tergantung dengan siapa engkau jalan. Ya, jalan-jalan dengan orang yang enak bicara, rasanya senang. Jalan-jalan dengan orang yang cerewet bawel, waduh sengsaranya minta ampun. Maka saya yakin banyak di antara kita akan merasa lebih pas kalau jalan-jalan bersama keluarga, pasangan, dengan anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, ya, ataupun setidak-tidaknya dengan kawan sendiri. Maka kita katakan kesenangan tergantung kepada situasi dan kondisi. Sebaliknya, sukacita itu berbeda. Sukacita itu kadang berlawanan dengan kondisi. Sebagai pendeta, saya memiliki satu privilege untuk menikahkan putra-putri, pemuda-pemudi di gereja. Orang tua melihat orang tua membawa putra-putri mereka untuk dinikahkan. Mata mereka berkaca-kaca. Air mata menetes. Mereka sedih? Ya sedih, tetapi juga sukacita. Ada sedih, ada sukacita. Ya bayangkan begitu. Nah bayangkan seorang mama menggendong bayi yang baru dilahirkan, yang telah dilewati dengan penuh kesusahan. Nah apa yang dia rasakan saat itu? Nah itulah yang namanya sukacita. Dari semua hasrat manusia, sukacita adalah yang paling dicari. Kita ingin terus dipenuhi oleh sukacita. Dan tidak pernah puas olehnya. Kita rela mengganti semua kesenangan dunia ini hanya untuk mendapatkan sukacita. Tetapi ada satu masalah. Sukacita tidak bisa didapatkan. Orang bilang bisa membeli kasur yang empuk. Uang bisa membeli kasur yang empuk tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Demikian juga. Uang bisa membeli kesenangan tapi tidak bisa membeli sukacita. Sukacita tidak bisa didapatkan. Karena sukacita hanya datang dari Tuhan dan hanya bisa diterima dan dialami oleh manusia. Nah pertanyaannya tentunya adalah, bagaimana engkau bisa menerima sukacita yang diberikan oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami sukacita dari Tuhan? Ada 3 hal yang dijawab oleh firman Tuhan pagi ini. Pertama adalah sukacita datang dari pengalaman baru bersama. Kedua, sukacita
datang dari pelepasan beban masa lalu yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Ketiga, sukacita datang dari penyerahan masa depan kita kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat poin ini satu persatu. Pertama, sukacita datang dari pengalaman baru bersama dengan Tuhan setiap hari. Apakah engkau menginginkan sukacita di dalam hidupmu? Pertama, Alkitab mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa maksudnya? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan dalam arti bahwa secara literal lagu-lagu rohani baru. Juga bukan kita tidak boleh nyanyi lagu-lagu rohani yang lama. Nah, jujur saya katakan kadang-kadang justru lagu-lagu yang lama ya, yang kita setelah hayati akan jauh lebih menyentuh hidup kita dan membuat kita lebih bisa merasakan dibandingkan lagu-lagu yang baru yang kita tidak familiar sama sekali. Nah, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Jelas bukan soal secara literal itu harus lagu baru. Tetapi apa maksudnya adalah pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Pengalaman rohani yang segar bersama dengan Tuhan. Ada substansi yang baru yang memperkaya kehidupan rohani kita. Bukan sesuatu yang sekedar diucapkan, tapi benar-benar keluar dari dalam hati. Nah, orang Kristen itu punya kebiasaan berucap, puji Tuhan, haleluya. Nah, pertanyaan adalah, apakah waktu itu benar-benar puji Tuhan, benar-benar haleluya? Nah, saudara, orang lain tidak bisa menjawab pertanyaanmu, tapi engkau sendiri tahu. Ketika mengucapkan, kapan puji Tuhan itu benar-benar puji Tuhan? Kapan haleluya itu benar-benar haleluya? Dan kapan semua itu hanya sekedar diucapkan di bibir dan klise saja. Sekedar keluar dari mulut saja. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Adalah saat puji Tuhan itu betul-betul puji Tuhan. Yang keluar dari dalam hati. Karena ada pengalaman baru yang segar bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, lagu pujian yang biasa, yang sudah kita pernah nyanyikan berulang-ulang, sekarang akan terasa lebih manis, lebih indah, lebih bermakna. Ini yang dikatakan di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-23. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Jika ada pengalaman baru yang fresh bersama dengan Tuhan setiap hari, maka engkau akan ada sukacita yang tidak pernah basi, kasih yang tidak pernah dingin, hati yang terus-menerus berkobar-kobar bagi Tuhan. Nah, pertanyaan tentunya adalah, bagaimana supaya setiap kita setiap hari ada pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Sukacita itu datang dari pelepasan beban masa lalu kita. Ayat 1 mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bersukacitalah. Mengapa bersukacita? Dia menjawab, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan sedang mengingatkan akan umatnya kembali akan karya keselamatannya. Mengapa bersukacita? Sebab engkau telah diselamatkan. Ia telah berkarya, ia telah menghapuskan dosa-dosamu. Salah satu hal yang membuat manusia kehilangan sukacita, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, adalah keterikatan kepada masa lalu. Dosa,
kesalahan, kelalaian, kekurangan, kelemahan, perbuatan yang memalukan yang pernah kita lakukan. Banyak orang terus membiarkan dirinya diteror oleh kegelapan masa lalu. Terus dilorong-rongrong oleh perbuatan jahat masa lalu. Mereka ingat mereka pernah berbohong. Mereka ingat mereka pernah mencuri, pernah menipu, pernah berzina, lalai, jadi anak kurang ajar pada orang tua. Atau yang jadi orang tua ingat gagal membesarkan anak-anak mereka. Dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka juga ingat perbuatan jahat yang orang lain pernah lakukan atas diri mereka. Di-abuse, dilukai, dihina, didiskriminasi, dipermalukan, dilecehkan, dikhianati, disikuk sana sini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku, jika semua tidak dibereskan, maka segala yang jahat yang kita lakukan, segala kejahatan yang dilakukan pada kita akan merampas sukacita kita. Jika engkau tidak datang kepada Yesus Kristus, mengakui segala dosa-dosamu, dan membiarkan Dia mengampunimu, maka engkau tidak mendapatkan sukacita dalam hidupmu. Jika engkau belum pernah melakukannya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini juga, saat ini juga, datanglah kepada Yesus Kristus. Akuilah dosa-dosamu dan terimalah pengampunannya. Maka sukacita yang datang dari pengampunan akan dicurahkan menjadi bagianmu. Jika engkau berkata engkau sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tapi tetap tidak merasakan sukacita datang dari Tuhan, maka pertanyaannya adalah, apakah engkau terus membiarkan masa lalumu menelor engkau, membiarkan dosa dan kesalahan masa lalu terus menghantuimu? Saudaraku, jangan berbuat demikian. Ketika Yesus Kristus menebus dosamu dan dosaku, Ia menebus semuanya, segalanya. Tidak ada dosa yang tidak ditanggungnya. Oleh sebab itu jangan biarkan setan untuk membohongimu. Ada satu cerita bagaimana Martin Luther, Bapak Reformasi, diteror oleh si jahat. Setan menuduh dia, setan attack dia, dan terus mengingatkan dia akan dosa-dosanya masa lalunya. Maka Martin Luther menjawab, dosaku memang banyak. Kesalahanku di hadapan Allah tidak terhitung. Dalam diriku tidak ada yang baik. Tetapi hai setan, sesuai dengan janji firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus anaknya telah menyucikan kita daripada segala dosa. Penekanan di sini adalah segala dosa kita. Segala kesalahan kita, besar kecil, yang engkau perbuat dan yang diperbuat orang lain padamu, semua telah dipakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kau tidak perlu untuk menanggungnya lagi. Kan Dia telah menanggung untukmu dan untukku. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Matius 11 ayat 30. Engkau tahu mengapa itu enak dan ringan? Sebab Ia telah memikulnya bagimu dan bagiku. Jangan lagi memikul beban masa lalumu. Let bygone be bygone. Yang lalu biarkan berlalu. Apa yang sudah berlalu tidak bisa diubah. Tidak ada yang bisa engkau perbuat untuk masa lalumu. Serahkan pada Yesus Kristus. Sekelam apapun dosamu, Ia telah memikul bagimu. Ia telah menyucikan engkau dari segala dosamu. Dan Ia mampu mengubahnya putih seputih salju. Demikian janji firman Tuhan. Aminkan janji ini, maka sukacita akan mengalir di dalam hatimu. Ketiga saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini bagian terakhir.
Mengapa manusia tidak memperoleh sukacita? Mengapa manusia kehilangan sukacita? Di satu pihak itu adalah seringkali diteror oleh masa lalu. Di lain pihak juga tidak mampu menerima sebenarnya ketidakadilan yang dia lihat pada hari ini. Mengapa orang fasik berjaya? Mengapa orang benar jujur tertindas? Mengapa aku jujur? Aku tidak pernah maju. Mengapa mereka korupsi? Justru mereka maju pesat. Mengapa Tuhan? Mengapa yang baik-baik tidak pernah berhasil? Mereka yang menjilat justru kemudian mendapatkan posisi. Saudaraku, jikalau engkau terus melihat semua akan ketidakadilan yang ada sekelilingmu seperti ini, dan terus engkau bertanya mengapa, engkau tidak pernah akan punya sukacita. Jikalau engkau tidak mampu membereskan semua itu, ketidakadilan yang kau lihat di sekelilingmu, engkau tidak akan pernah mendapatkan sukacita. Mazmur kita ditutup dengan ayat ini. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab Ia datang menghakimi bumi. Ia akan menghakimi bumi dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkau harus bersukacita. Mengapa? Sebab ada keadilan Tuhan. Ia akan datang menghakimi bumi. Hai umat percaya, hai orang-orang benar, bersukacita. Serahkanlah segala yang kau lihat tidak adil di sekelilingmu pada hari ini. Sebab apa? Ia akan datang. Ia akan menghakimi yang fasik, yang jahat, yang bengkok pada waktunya. Hari ini sebaliknya, kita semua, kita perlu sukacita. Pembalasan itu bukan di tangan kita, tetapi ada di tangan Tuhan. Apa yang penting bagi engkau dan saya adalah hidup benar. Hidup lurus, hidup suci. Jangan dengki kepada orang fasik. Hari ini mungkin mereka tidak dihukum, tetapi penghakiman Tuhan akan datang dan keadilan akan dijalankan kepada mereka. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Lepaskan masa lalumu, lepaskan akan ketidakadilan yang kau lihat ini serahkan kepada Tuhan, maka sukacita akan memenuhi hidupmu. Saudaraku, Advent adalah penantian. Penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang membawa sukacita bagi setiap kita. Bagaimana kita menerimanya? Firman Tuhan berkata, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Alami kesegaran bersama dengan Tuhan setiap hari. Serahkan masa lalumu, aminkan pengampunannya. Dan untuk segala ketidakadilan yang engkau saksikan, yang engkau alami pada hari ini, biarkan Tuhan membalaskan pada waktunya. Maka sukacita akan memenuhi hatimu. Kita tutup di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memberikan waktu untuk refleksi. Biarkan waktu Tuhan berbicara kepada engkau. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus-Mu biarlah terus boleh berbicara dan menolong setiap kami untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mau mengabarkan kabar sukacita akan kelahiran Kristus yang telah lahir untuk setiap kita, orang-orang percaya. Mari kita naikkan pujian, kabarkanlah di bumi. Kabarkanlah di gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah di gunung, kelahiran Kristus. Gembala di malam gelap, menjaga dombanya.
Teman-teman biasanya panggil aku Bam, tapi kalau yang muda-muda panggil aku Kobang. Kalau aku sih biasa ibadahnya tuh di Semanggi ya, kadang-kadang Puri juga. Ada temennya temen, itu nanya terima pesanan nggak? Terus aku pikir, kan memang kan selama ini setahun ini aku sama teman-teman tuh support satu panti di Solo gitu ya. Coba aku tanya, mau nggak? Aku gambarin for free gitu ya. Tapi kasih donasi gitu. Oh ternyata dia mau gitu ya. Dan hasilnya itu disumbangkan untuk menyekolahkan ya. Jadi saya juga minta sama pimpinan panti, uang yang hasil menggambar ini itu benar-benar fokus hanya untuk menyekolahkan. Karena mereka itu ada banyak, ada 45 anak yang sedang bersekolah sekarang. Buat aku tuh berbagi itu adalah sebuah proyek. Kalau kita di istilahnya proyek-proyek yang menghasilkan uang itu kan kita bisa begitu tekun gitu loh. Kita bisa mengejar dengan seluruh kekuatan kita gitu. Kalau kita ngelihat ya berbagi ini adalah sebuah proyek kasih dari Tuhan yang dititipkan kepada kita pasti akan tekun, akan terus konsisten untuk melakukan. Aku pikir ya sukacita saat berbagi itu bukan hal yang utama dikejar ya, tapi itu inevitable gitu, nggak bisa dihindari. Orang-orang yang yang kepada mereka kita berbagi memang kebanyakan sih bersukacita pasti ya, karena masalah mereka tuh ada orang lain yang memperhatikan dan melihatnya tuh serius gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin tuh kitanya juga bersukacita sih. Itu saya nggak bisa nggambarkan ya, kayaknya teman-teman harus terjun sendiri deh supaya bisa ngerasain gitu loh. Bener-bener nggak ngerti, saya nggak bisa gambarin gitu loh sukacitanya. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berbagi ya? Berbagi itu bukan himbauan, tapi itu perintah. Yang merintahin siapa? Itu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita lihat di Matius 19 ayat 21 ya, itu ada orang kaya yang mau jadi pengikut Yesus. Orang kaya itu nggak bercela loh, hidup keagamaannya itu sempurna gitu loh. Tapi Tuhan Yesus bilang ada satu yang kurang. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu ada di Matius 19 ayat 21. Itu perintah loh. Itu bukan himbauan. Kita percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan ya. Kita mau nggak mau kita harus berbagi. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami bawa persembahan ini kepadamu. Pakailah untuk memenuhi kebutuhan rumahmu. Berkatilah anak-anakmu yang dapat memberi dan mereka yang belum dapat memberi pada hari ini. Cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan mereka dengan kemurahan-Mu. Berkatilah setiap mereka, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan karir mereka. Mereka sedang bergumul untuk pekerjaan dan usaha. Bukakanlah jalan bagi mereka. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita sekarang akan menyelesaikan kebaktian ini dengan diutus kembali ke tempat kita masing-masing. Di manapun kita berada, kemanapun kita pergi, biarlah pengharapan, damai, sukacita, kasih Yesus Kristus boleh bersama denganmu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan ada di depanmu, memimpinmu.
Tuhan ada di belakangmu, melindungimu. Tuhan ada di sampingmu, mendampingimu. Tuhan ada di bawahmu, menopangmu. Tuhan ada di atasmu dan mengawasi langkah-langkah hidupmu. Jangan takut, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu. Jangan takut, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasihilah Allah dan layanilah Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan.